Kapolri menggelar konferensi pers terkait dengan pengamanan aksi 11 Februari dan langsung saja kita akan bergabung ke Polda Metro Jaya. Dilaksanakan di Monas dari unsur-unsur lain. Oleh karena itu, siapapun juga yang akan di Monas melakukan aksi unjuk rasa tanpa pemberitahuan berarti melanggar Undang-Undang Nomor 998 dan kita akan terapkan pasal 15, yaitu pembubaran, yang kalau pembubaran itu kemudian berkeberatan atau ditentang, maka kita bisa melakukan upaya paksa. Sekali lagi saya minta, karena tidak ada pemberitahuan, berarti kami akan melakukan tindakan upaya paksa bila ada yang melakukan aksi di Monas berkaitan dengan masalah ini. Silakan di Istiqlal, tapi dibatasi. Saya kira itu saja ya dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima. Terima kasih Pak Kapolri. Saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya umat Islam yang sangat saya cintai, saya banggakan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi tentang rencana 11.2. Saya mendapat telepon beberapa habaib, beberapa ulama, ustadz yang menyampaikan kepada saya seperti protes. Pak Panglima, katanya itu acara para ulama. Saya protes bahwa saya tidak ikut. Ada baik, ada ulama, ada ustadz. Dan saya sangat hormat kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, yang mengatakan bahwa umat Muhammadiyah benar-benar harus paham, tidak usah ikut-ikutan, karena kegiatan-kegiatan tersebut berbau politik. Demikian juga yang saya hormati guru saya, Rais Am PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus Ketua MUI, juga mengatakan melarang umat NU untuk ikut dalam 11.2. Saya ingatkan bahwa kegiatan membaca Al-Quran, khatam Quran, taujiah, zikir, kegiatan yang mulia sangat baik. Sebaiknya itu dilakukan di masjid masing-masing, dipimpin para ulama-ulama pembimbing umat di tempatnya masing-masing. Para umat jangan meninggalkan ulamanya yang sudah membimbing Anda semuanya di tempat masing-masing, di dekat rumah masing-masing, di masjid masing-masing. Berzikirlah di situ, tausiahlah di situ, baca Quran, khatam Quran di situ. Saya yakin akan lebih konsentrasi, akan lebih kusuk, dan doa-doanya lebih dikabulkan, sehingga semuanya tenang. Dan dalam pelaksanaan pilkada, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa sudah saya perintahkan kepada seluruh komandan Kodim, komandan Korem, Pangdam, mendukung penuh apa yang diperlukan kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada. Dan apabila terjadi sesuatu perlu penambahan pasukan, segera bantu laporan belakangan. Tujuannya agar bangsa ini menjadi bangsa tenang. Mari sama-sama kita wujudkan pesta demokrasi, benar-benar pesta bergembira untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Terima kasih. Selesai. Baik rekan-rekan, jadi sekali lagi kita akan melakukan pengamanan ini untuk menjamin pertama adalah norma-norma demokrasi berjalan. Ini pesta demokrasi yang sedang kita laksanakan beberapa waktu mendatang, tanggal 15, agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, terutama prinsip umum, bebas, langsung, rahasia, jujur, dan adil. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan hak pilih masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Karena pengumpulan massa itu rentan terhadap kerawanan gangguan Kamtibmas. Sehingga dilaksanakan kegiatan pengamanan oleh kepolisian bersama-sama dengan TNI. Tujuan kita tidak lain adalah untuk menjaga keamanan ketertiban agar masyarakat Jakarta merasa tenang. Komunikasi yang telah dibuka dengan panitia, termasuk baik dari
Polda maupun Bapak Menko Polhukam, kemarin kita sudah mendengar langsung dalam komunikasi tersebut bahwa panitia berjanji, bertikat untuk melaksanakan kegiatan secara aman dan tertib. Komitmen itu kita pegang. Dan kemarin sudah kita sampai dengar juga bahwa Bapak Menko Polhukam menyampaikan silakan kegiatan dilakukan asal tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar hukum. Artinya sepanjang tidak melanggar hukum, tertib, ya, tidak sampai mengganggu jalan raya dan lain-lain. Untuk itu jumlahnya jangan sampai melunjak, meluber keluar dari Istiqlal. Itu dapat diakomodir. Namun kalau seandainya terjadi pelanggaran hukum, kami juga tetap memegang komitmen antara panitia dengan Bapak Menko Polhukam, maka kita akan melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Saya kira itu saja. Kita berdoa semua, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan insya Allah kita akan bekerja secara maksimal, Polri dan TNI, untuk menjamin pesta demokrasi ini berjalan lancar dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikaannya tetap tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mbak Nina? Ini masyarakat kan sudah banyak datang dari daerah. Ya. Karena awalnya kan FPI RT memang ada selebaran bahwa kita untuk aksi ini, ternyata belakangan mereka membatalkan dan setelah bertemu dengan Bapak sekalian di sini. Ya. Artinya masyarakat ini kan mungkin saya nggak tahu ya, saya beda dengan Bapak, tapi intinya mereka ini kebanyakan masyarakat. Ya. Contoh saya punya saudara di Padang pun juga ikut, padahal dia cuma mahasiswa gitu. Itu dia tidak ikut aliansi apa-apa atau organisasi apa-apa. Hanya karena ini, oh ya kita ikut. Jadi mungkin tidak terlalu keras menyatakan bahwa mereka itu adalah organisasi tertentu, apalagi tadi Bapak sedikit mengancam bahwa setelah ini kita bisa memproses mereka kalau ada apa-apa gitu. Saya pikir itu sangat mengerikan Pak. Ini rakyat jangan sampai seperti ada kamu macam-macam saya tangkap gitu. Itu kan tidak buat negara demokrasi itu jangan sampai seperti itu gitu. Tentang Bapak punya jabatan terus rakyat bisa jadi seperti itu. Maaf mungkin saya sedikit keras, tapi kalau saya mewakili suara masyarakat, jangan seperti itu kali Pak. Kedua, saya nggak tahu kenapa memang akhirnya dibatalkan, tapi insya Allah memang di Istiqlal acara berlangsung lancar. Tapi ya itu kalau misalnya mereka dalam perjalanan jangan sampai mungkin kan ada yang tidak tahu, atau ada nyelono aja ke Monas, atau nanti ditangkap gitu seperti itu. Kedua, kita juga dapat undangan, ada undangan, ada spanduk bahwa acara Ahok juga diadakan di di Kemayoran, itu panggung hiburan. Apakah itu juga boleh kalau bicara soal Minggu Tenang? Terus satu lagi Pak soal tadi, sorry saya bawa. Udah cukup, jadi gini. Artinya ini juga kampanye kalau mau bicara. Ya, gini. Kemarin kampanye. Itu ini hari besok itu adalah belum Minggu Tenang. Besok hari Sabtu tanggal 9, stop dulu, adalah hari terakhir kampanye terbuka. Ya, ada 2 tempat ya untuk pasangan nomor 1 kalau tidak salah di Kuningan, di Stadion Sumantri Brojonegoro. Itu sudah melapor kepada KPU, tidak masalah. Untuk pasangan nomor 2 dilaksanakan di Kemayoran, sudah lapor KPU dijadwalkan, tidak masalah. Untuk pasangan nomor 3 melakukan kegiatan lain kalau saya tidak salah di pulau, silahkan saja. Nah, yang ini sebetulnya kalau mau bikin kegiatan ibadah, ya ibadah saja. Tapi jangan sampai berbau politik akhirnya menjadi kampanye. Apalagi ini tidak melapor kepada KPU dan lain-lain. Nah, yang kedua, bagi masyarakat yang dari luar kota yang mau ke Monas, justru kita berikan sekarang ini press release ini adalah yang live lagi. Tujuannya memberitahu bahwa tidak jadi di Monas. Kalau mau datang, monggo silakan datang ke Istiqlal. Tapi panitianya udah kita sampaikan di Istiqlal nanti tolong tertib, ya silakan saja. Namanya ibadah ya gunakan ibadah. Jangan sampai nanti menggunakan
masjid yang suci itu untuk kegiatan politik. Itu saja, ya. Udah cukup nih, terlalu banyak nanti. Dah, satu lagi. Terima kasih Pak Kapolri, nama saya Oki Hermanita dari Kompas TV. Ya. Mungkin bisa dibuat lebih transparan Pak melalui jumpa pers ini. Apa yang menjadi indikator dari pihak kepolisian sehingga ada kesimpulan bahwa gerakan besok itu disusupi dengan muatan-muatan politik? Apakah sudah ada bukti berupa misalnya selebaran ataukah memang sudah ada komunikasi dengan panitia atau mungkin informasi dari pertemuan antara Menko Polhukam dan salah satu pimpinan Ormas kemarin? Terima kasih. Ya, diantaranya kan sudah jelas ada pernyataan, sekaligus juga ada selebaran juga, kemudian di media sosial bahwa ini akan berhubungan dengan pemilihan-pemilihan pasangan-pasangan tertentu, ya, yaitu dalam pilkada di DKI. Nah, ini kan sudah bahkan ada membaiat segala, ya. Nah, kalau seandainya ini kegiatannya untuk ibadah saja, mengingatkan katakanlah Al-Maidah, fine saja. Tapi kalau kemudian nanti sampai menohok, kemudian memprovokatif, kemudian menjelekkan orang-orang lain, sehingga ini menjadi kampanye hitam. Nah, ini juga mendapat saya kurang etis di era demokrasi ini. Oleh karena itu kita berharap gunakan masjid, tempat yang suci bagi kita untuk beribadah, ibadah, forum zikir lain-lain ini lebih banyak betul-betul diwarnai dengan spirit ibadahnya yang lebih banyak. Jangan nanti spirit ibadahnya sedikit, kemudian tauziah yang dalam bahasa tauziah itu kan gak beda-beda tipis sama orasi. Tahu-tahu yang lebih banyak orasinya politik. Kemudian menjelekkan orang lain. Nah, itu gak boleh, mendapat saya kurang etis lah bagi kita, baik dari segi berdemokrasi maupun dari etika keagamaan. Baik, saya kira rekan-rekan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Wira? Indonesia aman ya? Indonesia aman. 1, 2, Indonesia aman. Pak Kapolri.